Oh, Ini sudah nyebut nama saya, Samsudin atau Samsudin Brewok. Videonya diambil. Kalau beliau tidak mau bertemu dengan saya, ini saya sampaikan, kalau beliau tidak mau bertemu dengan saya atau tidak mau menemui saya, masalah ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian. sahabat-sahabat, jadi saya sedihnya begini. Kenapa sih tidak mendengarkan suara saya 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, saya ini mau curhat ya sahabat-sahabat. Sudah saatnya akan saya utarakan, saya akan berbicara di sini karena sudah 2 tahun yang mengendam, saya sembunyikan ya. Sudah 2 tahun saya sembunyikan di media, tapi sebelumnya saya sudah koordinasi sama teman-teman juga. Banyak saya banyak hal, ada beberapa saya juga mohon maaf, Bang TIJ, sebetulnya saya sama beliau juga baik dan saya sering komunikasi sama beliau, sama Mas Marcel pesulap merah. Saya juga sebelum Marcel alias pesulap merah ini datang ke Blitar, saya sudah komunikasi dulu, saya sudah kasih saran-saran dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu, alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai karena durasinya tidak panjang ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Oh, ini videonya GNS. Iya, Videonya GNS waktu kapan ini? waktu dulu itu Waktu dulu. membicarakan tentang jenazah. Untuk hari ini saya acungi jempol untuk Pak Lurah, Kepala Desa Harjowinangun, dan saya salut kepada masyarakat Harjowinangun atau masyarakat Blitar. Kalau memang ditutup padepokan tersebut, silahkan, dan saya menghargainya dan saya mendukung penuh bila mana mau ditutup, karena kalau masih dibuka akan terus berjalan seperti itu. Pengobatannya trik and trik, trik-triknya akan berjalan terus. Banyak sekali trik-trik yang dia lakukan yang tidak masuk ke media, banyak sekali. Dan ada poin satu, ada puluhan korban-korbannya si Udin itu datang ke saya curhat, nangis-nangis, keluar banyak uang. Ini beliau bilang ada banyak korban-korban. Maksudnya itu korban yang bagaimana? Apakah kalau kita mendoakan seseorang, seumpamanya belum sembuh terus itu menjadi korban? Apakah korban kita itu pemangsa? Mengatakan kita korban itu apakah kita itu penjahat? Padahal, ya mohon maaf, orang yang ngambil gemblengan ke sana yang banyak, yang laporan ke sini pun juga banyak. Tapi apakah saya mengatakan korban? Tidak. Karena apa? Karena kita ini hanya sebuah perantara. Yang ngambil gemblengan, yang dites pakai senso, pakai golok, yang orangnya merasa nggak ada apa-apanya, kena duri aja berdarah ya banyak kok. Bahkan dia juga sama aja buka pengobatan di Jakarta, di Surabaya, di Malaysia. Apakah gratis? Ada juga yang laporan ke sini berbiaya, tapi ya nggak apa-apa, silahkan, itu kan urusan dia. Tapi apakah saya bilang kalau itu korban? Kan juga enggak. Dan sebagainya, meminta bantuan sama saya, tapi saya suruh lapor ke polisi, mereka tidak berani. Suruh lapor ke polisi tapi nggak berani. Lah ini suruh lapor polisi tapi nggak berani loh. Ini ada apa? Kalau orang itu merasa menjadi korban, tentu dia itu akan melaporkan.
Apakah dek sini pernah menjanjikan kesembuhan? Apakah dek sini dipaksa orang datang untuk bayar? Oh, ada 100 orang, yang bayar paling cuma 2 orang, itu pun untuk beli medianya kok. Untuk beli kunir dan madunya, dan itu pun juga nggak dipaksa. Nah ini kan penggiringan opini. Seperti ini kan fitnah namanya. Ya, mereka tidak berani. Saya bahkan, Bu, Pak, Mas, tolong lapor ke polisi. Saya siap membantu untuk mendampingi. Ternyata masyarakat yang menjadi korbannya si Udin Brewo ini tidak berani melaporkan ke polisi walaupun saya sudah menawarkan diri untuk menemani atau untuk mengawal. Ternyata banyak yang tidak berani. Ada satu anggota kepolisian dari Madiun, Polres Madiun, seorang ibu-ibu, beliau masih aktif di keanggotaan kepolisian. Beliau mengobati saudaranya ke tempatnya si Udin Brewo. Ya seperti itu juga, keluar keris dan sebagainya. Dan di situ saya bilang, Bu, jenengan kan polisi, kenapa nggak diusut tuntas? Jawabannya, beliau itu sudah laku, saya ikhlas. Ini yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya adalah keinginan untuk memenjarakan saya. Intinya seperti itu. Tapi Allah masih melindungi saya. Kalau memang beliau niatnya baik, ketika ada orang yang katanya saya obati, terus ada kejadian seperti itu, kan beliau bisa bertabayun ke saya atau klarifikasi ke saya, atau paling tidak menjadi kompor meleduk lah gitu, kalau niat beliau baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku ini, saya sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi ini. Tetapi intinya saya ingin menasihati saudara saya, jangan menjadi tukang fitnah, jangan menjadi orang yang baperan, jangan menjadi orang yang menebarkan kebencian, apalagi mempunyai sifat iri dan dengki. Karena sifat seperti itu tidak baik. Kalau kata saudara saya TIJ itu, ini padepokan Nurjet. Kenapa tidak berani nyebut nama saya toh? Tidak berani nyebut nama saya. Kelihatannya senang sekali pada bukan Itu yang aku saudara kayak gitu. ya itu Apakah baru ritual itu kayak gitu? Ini yang demo dulu Pak RT ini. Pak RT Riki. Pak RT yang bareng kita ini. Ya biasa di sini nih yang sekarang. Iya. Setiap hari sama saya itu ngelihat pembuktian apa itu. Yang kemarin pas saya makan sile dia sampai 2 hari nggak doyan makan katanya, beragam gitu. Ya harusnya begini, Harusnya begini katanya. Dikasih sama beliau, sama Mas Marcel pesulap merah. Saya juga sebelum Marcel alias pesulap merah ini datang ke Blitar, saya sudah komunikasi dulu, saya sudah komunikasi. Oh, jadi intinya beliau itu sudah komunikasi. Saya paham apa yang beliau maksudkan. Jadi intinya beliau ini cari aman. Beliau itu cari aman. Tipe-tipe orang pengecut itu menurut saya seperti ini. Jadi ketika diserang sama orang Aceh itu, dianya kayak apa, mendekat kayak gitu, muji. Itu tipe penjilat seperti itu, tipe penjilat. Terus ketika ada orang yang biasa bongkar-bongkar kayak si badut merah ini juga dia bela-belain. Intinya cari aman dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah
nggak masalah apa gitu. Nah, intinya cari aman ke orang-orang yang bongkar. Ini dia cari aman, intinya cari aman itu aja. Jadi dia teleponan. Saya sudah kasih saran-saran dan sebagainya. Dari saran. Dan di sini 2 tahun yang lalu Apakah seperti ini yang dikatakan, katanya mengaku saudara seperguruan sama saya, mengaku saya itu kakak seperguruannya, tapi ketika ada orang yang mau menyerang, ada orang yang intinya mau memfitnah, sama dia dikasih saran itu. Apa kayak gitu ya, dinamakan saudara seperguruan? Apa jadi kan kalau ada saudara seperguruannya terus ada yang mau mengganggu gitu, kamu kasih saran nih, caranya ganggu begini gitu. Sifat-sifat pengecut. saya sowan kepada Abah Yai, Romo Yai, nggak punya silet, nggak punya kerokan brewok, atau mungkin punyanya kerokan teng. Nah, saya bertanya sama Romo Yai, sama Abah Yai, A sampai Z saya ceritakan bahwa pengobatannya pakai trik-trik dan sebagainya, kelapa, keluar air tanah, keluar darah, keluar paku, keluar beling, keluar rambut, keluar kawat, keluar Padahal dia seperti jarum, ini, dan sebagainya. belum Saya tentu praktekkan juga dia itu tahu keilmuannya. istrinya ini suaminya kan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu, yang terpenting kita terima dengan legowo gitu. Membicarakan masalah amplop itu kan rezeki masing-masing, dan dia apakah tahu keadaan di sini? Si Gus Nur Samsun ini loh, apa tahu keadaan di sini? Setiap orang yang datang, nggak semuanya dimintain bayaran, hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Jadi pengobatan di sini ada tiga metode, 3 pilar. Ada psikis, non medis, terus medis. Kalau medisnya ini, kalau dokter pakai kimia, kita pakai madu kuning. Dan itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Kalau mau yang beli madu kunirnya. Lanjut nonton si orang lucu ini. Ikhlas. Nah, tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya, tidak. Nah ini ngomong katanya pernah negur saya, pernah WA saya. Demi Allah saya itu tidak pernah namanya WA-an sama yang namanya Gus Nur Samsun itu. Apalagi kalau membahas tentang metode pengobatan dan lain sebagainya. Saya itu tidak sama sekali nggak kenal kok sama Gus Nur Samsun. Saya itu nggak kenal. Saya kenal ya ketika, kalau tidak salah, sebelum dia punya YouTube, kalau nggak salah dia masih punya Facebook itu, kalau tidak salah dia itu WA saya, kalau tidak salah WA atau inbox saya itu menanyakan tentang alat-alat untuk merekam. Jadi dia tanya alat untuk merekam YouTube itu yang bagus apa, terus alatnya itu namanya apa gitu, cuma tanya-tanya gitu aja. Nah yang kedua, ketika saya mau berangkat ke pondok, waktu itu saya mau sowan ke Abah itu, di jalan ya, itu WA saya disuruh waktu itu untuk mampir ke tempat beliau. Terus saya katakan insya Allah. Terus beliau nanti telepon lagi di jalan, WA lagi kalau tidak salah, WA lagi di jalan, terus bilang nanti mampir nggih ke tempat saya. Saya bilang insya Allah. Waktu itu saya bilang insya Allah. Karena apa? Karena memang ketika kita sowan ke Abah Yai, ke Kiai, itu kalau saya itu ketika datang ya harus sampai, tidak boleh mampir-mampir. Kalau pulang pun juga harus langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Itu kalau kita mau cari barokah ke tempat Kiai, tidak boleh buat sampingan. Nah ini mungkin si mulut perempuan ini mungkin nggak tahu mungkin tentang hal yang semacam itu. Jadi waktu beliau menyuruh saya untuk mampir ke rumahnya, bukan berarti saya nggak mau, tapi karena memang adabnya begitu. Hanya itu aja beliau menghubungi. Selain itu nggak pernah hubungi saya, nggak pernah ada nasihat apapun gitu. Kalau ada boleh ditunjukkan ke saya.
Habis itu udah saya udah nggak pegang HP lagi. Habis itu HP saya pegangkan ke admin. Jadi ini bisa dikatakan adalah kebohongan. Pernah didengarkan, bahkan si Udin Brewok pernah mengatakan di depan spiritual yang lain seperti Gus Idris pernah waktu membantu si Udin Brewok melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon karena pakai wig. Nah, pakai wig putih, masa rambut umbanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nenek milenium. Memang aluminium. Nelly apa Nelly? Nenek Linca. Wah, ini pinter ini. Nelly, Nenek Linca. Nah, jadi si Udin Brewok ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Mohon maaf, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak ini ya Allah. Ngapain sih ngeludah segala segitu najisnya apa tempat saya? Dan berani nggak beliau ini disumpah di atas Al-Quran? Kalau saya bilang seperti itu, saya celaka. Kalau saya tidak bilang seperti itu, dia yang celaka. Berani nggak? Kenapa menebarkan fitnah? Atau dikumpulkan antara beliau, Gus Idris, dan saya. Saya pernah tidak bilang seperti itu. Ini yang dikatakan spiritual seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini yang takut saya nanti gimana dengan masyarakat, bagaimana dengan santri-santrinya. Dia kan juga punya santri. Bagaimana dengan lovernya, melihat orang yang dikagumi, nanti mencontoh sifat-sifat seperti ini. Tidak bertabayun dulu ke saya. Benar enggak? Saya pernah berbicara yang semacam ini. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah bicara seperti itu. Kalau beliau benar-benar orang sakti, seperti yang beliau katakan itu, kalau beliau itu orang sakti itu, harusnya beliau bisa merasakan. Seenggak-enggaknya beliau ada isyarahnya lah. Masa iya saya bilang Gus Nur Samsun nggak boleh kesini, haram kesini. Saya berani kok disumpah di atas Al-Quran kalau saya bicara seperti ini. Wong belum tahu kejadiannya, belum tahu benar tidaknya kok sudah disampaikan ke media. Terus kok bicara tentang konten saya, tentang video saya yang waktu itu saya disekap sama nenek siluman. Wong videonya dia sama Mat Suling sama Kidarta itu saya tahu kok orangnya siapa. Tetangga saya asli orang Ngawi kok. Yang dia sewa itu buat main dukun-dukunan itu siapa saya tahu kok semuanya. Cuman saya nggak pernah membahas si Gus Nur Samsun ini, nggak pernah. Wong saya kalau mau sekarang saya tahu kok rumahnya Mat Suling itu di mana. Itu dia kerjaannya apa. Bukan dukun kok. Kerjaannya apa saya tahu kok. Wong ada yang cuma seorang pedagang, petani sama dia disewa untuk jadi dukun, dibayar berapa saya tahu kok. Ada yang satu kampung itu sama dia itu dibayar kok untuk jadi dukun-dukunan itu. Satu kampung itu. Saya tahu tempatnya kok. Saya sudah ngobrol sama orang-orang yang salah satunya yang dibayar untuk jadi dukun-dukunan itu. Kalau saya mau membongkar dia, mudah buat saya, itu mudah banget. Cuman buat apa seperti itu? Buat apa? Saya asli orang Ngawi saya. Bapak saya Paras Pangkur kok. Dia juga orang Ngawi. Cuman saya nggak mau usil sama orang. Buat apa? Dia berkarya silakan berkarya sendiri. Buat apa? Komentarin orang. Ya Allah ya Karim. Gini ya, dibilang orang sakti kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau dilihat sama subscribernya, sama lover-lovernya, sama santrinya, ngelihat gurunya, kiainya kayak gini, terus kayak gimana gitu loh ya Allah. Ini kalau dibiarkan tukang fitnah kayak gini, ini terus berkelanjutan, bahaya ini untuk negara dan bangsa ini. Sebelum dia mengatakan seperti itu, saya HP-nya dibuat live ini. Saya ada buktinya sahabat-sahabat. Jadi Pak Nur Amin, kalian pasti pernah dengar warga Blitar, khususnya warga Blitar, Harjowinangun, Harjowinangun atau
Hah? Harjo Winangun ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon diralat ya sahabat-sahabat kalau salah. Jadi warga Harjo Winangun ini ada salah satu pengusaha namanya Pak Nur Amin. Beliau pemilik sah dari rumah makan Omah Londo. Ada sedikit permainan anak-anak kecil di dalamnya. Beliau datang ke padepokan saya siang sampai malam, itu ngobrol banyak-banyak tentang Samsudin, tentang si Udin Brewo. Nah, Ini sudah nyebut nama saya, Samsudin atau Samsudin Brewo. Videonya diambil. Kalau beliau tidak mau bertemu dengan saya, ini saya sampaikan. Kalau beliau tidak mau bertemu dengan saya atau tidak mau menemui saya, masalah ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Kenapa? Karena fitnahnya ini sudah kebangetan sekali. Masalahnya bukan masalah beliau itu membicarakan saya, tapi yang pertama beliau itu bisa dikatakan seorang guru, seorang kiai lah, punya santri kok. Yang kedua, beliau itu punya banyak subscriber, lover. Jangan sampai hal yang tidak baik ini menjadi contoh yang nggak baik untuk masyarakat kalau yang kayak gini. Guru itu kan digugu dan ditiru. Ini astagfirullahaladzim. Ini saya sampaikan ini ke Gus Nur Samsun. Kalau sampai tidak mau nemuin saya, kalau nggak menyelesaikan masalah ini, nanti panjenengan kalau nggak mau ketemu sama saya, ketemu di kepolisian sama saya. Itu aja. Temuin dulu saya. Ya, nah, si Udin Brewo ini dibahas sama Pak Nur Amin. Pak Nur Amin bilang sama saya, Gus, tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa Pak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Ini Gus, ini katanya sudah pernah menikah, tapi diceraikan istri yang keduanya. Pak nggak tahu berapa bulan terus menikah. Saya pernah menikah, bisa diceraikan. Saya laki-laki. Laki-laki itu punya komitmen. Saya kalau sudah menikah, insya Allah sampai mati akan saya pertahankan. Baik buruknya dalam pernikahan itu akan saya pertahankan. Saya demi Allah belum pernah bercerai dengan seseorang. Bisa Al-Quran secara di kepala saya. Belum pernah saya bercerai dengan seseorang. Nah, diceraikan mungkin sudah nggak enak selakangannya atau gimana ya? Nah, asem atau gimana? Gus Nur Samsun, mulutmu bisa dijaga ndak kamu? Atau mau saya pongor pakai tangan saya mulut kamu? Jangan bicara tentang hal kayak gitu. Kamu lahir dari situ loh. Kok bicara selakangan wanita? Kamu lahir dari wanita. Hormati wanita. Kamu itu ada di dunia ini kan adanya wanita. Gus Nur Samsun bangsat. Kamu kalau nggak pongor cangkemmu itu kamu nggak bisa diam nanti kamu. Kita itu lahir dari itunya wanita loh. Jadi jangan merendahkan wanita toh. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Cutlah. Dan di situ Astagfirullah. Pak Nur Amin cerita sama saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewo sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh karena si Yuni ini adminnya ya, menyebar fitnah, ujaran kebencian juga terhadap istri ini jenengan. Sampai nyebutin istri saya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah lo nyebut sama sekali. Ini sampai bicara saya selingkuh, saya ke hotel ini belakangannya atau gimana ya? Nah, asem atau gimana, kecut lah. Dan di situ datang ke Blitar, ke tempatnya si Udin Brewo, komunikasi teleponan sama saya, chattingan sama saya. Sebetulnya saya mewanti-wanti atau memberikan arahan kepada pesulap merah juga sebelum berangkat ke sana atau dikala sampai di sana. Oh dia sekongkol, sekongkol sama si badut merah ceritanya. Bilang aja sebenarnya dia takut cari aman. Astagfirullahaladzim. Amin akan membantu. Dan alhamdulillah
sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sebelum Bang PIJ ya kena ujian, saya sering komunikasi dengan Bang PIJ. Ini kalau orang sifatnya seperti bencong ya, waktu yang beliau sebutkan tadi masuk sel dia ngejelek-jelekin ya, dia bilang dia sudah menyiapkan perangkap ya gitu kan, giliran sudah itu aja dia baik-baikin ya, bencong Ya youtuber lah, membahas tentang youtuber begini. Intinya saya mengingatkan kepada teman-teman youtuber yang merasa mengaku guru-guru spiritual atau yang mengaku al-hikmah, yang mengaku ya, ini tolong dipahami bahasa tubuh saya, psikologi saya. Jangan mengaku saya sudah sampai di Indonesia, saya sudah kepala desa. udah buka, kita lanjutkan nanti sahur nggih, kita buka dulu. Tapi astagfirullahaladzim. Apakah seperti ini yang dibilang orang yang paham spiritual? Bukankah belajar ilmu hikmah itu untuk memberikan makanan batin kita supaya kita tuh dewasa, gak seperti anak kecil kayak begini? Makanya saya sebut anak kecil karena tingkahnya seperti anak kecil. Kalau orang dewasa nggak mungkin berbicara ke masalah selakangan wanita, auzubillahi min dzalik, sampai bilang selakangan wanita itu kecut apa, auzubillahi min dzalik. Saya bersumpah atas nama Allah, demi Allah, kalau dia bersumpah akan memenjarakan saya bersumpah atas nama Allah, saya akan temui orang ini, saya akan temui anak ini. Saya nggak pernah ketemu sama orang ini, belum pernah ketemu saya. Orang seperti ini kalau dibiarkan bisa menghancurkan akhlak dan juga martabat negara kita. Orang seperti ini bisa menghancurkan akhlak penerus bangsa seperti, apalagi ditonton banyak orang. Ini yang nonton apa? Lebih dari 0,5 juta penonton, 585.000 ini. Saya temui nanti kita bahas lagi setelah sahur lah, insya Allah sahur nanti saya bahas lagi sahur. Nanti malam saya masih mau nemuin Mbah Singoludro nanti malam setelah tarawih. Mohon maaf untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya sama sekali tidak mencari permusuhan. Saya sama sekali tidak mengajarkan kebencian. Di sini saya hanya ingin orang itu supaya tidak menebarkan kebencian dan tidak fitnah seperti Gus Nur Samsun ini. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini, apalagi sampai membahas tentang keluarga saya.